posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan hidup ini. Lalu pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tangia. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tangia dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab, tidak ada hubungan. Febri Adriansyah yang telah berstatus tersangka namun belum ditahan menjadi sorotan. Kejaksaan Agung memastikan Febri Adriansyah masih berada di Indonesia dan siap dipanggil kapan saja untuk diperiksa. Beliau ada kok. Kapan aja tinggal diperiksa aja, tinggal tunggu. Ya, oke. Beliau masih ada di Indonesia yang jelas. Ya, pokoknya nanti itu ada. Yang jelas dia pasti ada, masih ada di Indonesia dan kan sudah dicekal juga. Permohonan cekal kan dari rekan-rekan penyidik Polri di imigrasi. Ya, yang jelas masih di Indonesia. Pak, sebenarnya kan cuma 20 hari ada kemungkinan posisi ini bakal meminta perpanjangan pencekalannya. Enggak. Pencekalan itu kan ada perpanjangan berapa bulan Pak, ada ketentuannya, ya? Cuma 20 hari kemarin. Iya, nanti bisa diperpanjang kok. Kan penahanan dari sana, kalau ini kan belum. Kita lihat nantilah, kalau ibaratnya sudah masuk ke teknis nanti kita lihat dari hasil yang dipelajari dan didalami dari penyidik nanti. Setelah kita terima lengkap baik itu dokumen maupun barang bukti maupun tersangkanya nanti. Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Adrianto memastikan Febri Adriansyah dicekal selama 20 hari sesuai permintaan Polda Metro Jaya. Nantinya durasi pencekalan bisa saja bertambah jika ada permintaan dari Kejaksaan Agung. Sementara ya 20 hari sesuai permintaan dari Polda Metro Jaya. Sekarang kan sudah diserahkan ke Kejaksaan penanganannya. Kita tunggu nanti setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi dari Kejaksaan. Pencekalan itu masanya 6 bulan ya Pak, ini kenapa 20 hari Pak pertimbangan? Ya karena masih sementara ya, kemarin ya diajukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita kasih 20 hari. Kita tunggu dari Kejaksaan. Okay? Beralih ke informasi lainnya, diduga karena dendam dirundung di sekolah, seorang siswa kelas 12 di Madrasah Aliyah Negeri di Kota Padang nekat merakit bom dan meledakkan di ruang kelas. Pelaku pasrah saat ditangkap tim Densus Anti Teror. Tim gabungan Gegana Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang menyisir setiap sudut sekolah usai laporan ledakan bom rakitan di sebuah ruang kelas Madrasah Aliyah Negeri 3, Kota Padang. Petugas melakukan sterilisasi dan mengamankan sisa bahan peledak, serta 2 bom rakitan di kamar mandi dan sebuah tas. Sementara seluruh siswa telah dievakuasi keluar gedung sekolah. Menurut siswa, ledakan disertai asap putih terjadi saat jam belajar dan membuat geger seisi sekolah. Namun, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Minta petunjuk dengan Angkatan Laut, rupanya itu bom.
Seperti apa bentukannya, Pak? Persis seperti aki motor. Aki dibungkus atau Terbungkus dengan lakban. dengan lakban? Posisinya di bawah meja atau Di dalam meja, Pak. Meja, di atas meja. Di atas meja? Ya. Dari keterangan pihak sekolah, bom dirakit dan diledakkan oleh seorang siswa kelas 12 berinisial R. Pelaku diduga merupakan korban perundungan di sekolah tersebut dan kini telah diamankan polisi. Setelah dicek, diselidiki, ada siswa yang berinisial L karena rasa dendam, rasa tertekan, karena sering dibully oleh temannya, sehingga yang bersangkutan ingin meluapkan emosinya dengan melakukan hal tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan dan aktivitas sekolah dihentikan sementara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menggeledah rumah seorang siswa yang merupakan pelaku teror bom di Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang. Pelaku diduga dendam karena kerap menjadi korban bullying teman-temannya. Tim Densus 88 Anti Teror dan Gegana Polda Sumbar melakukan penggeledahan di rumah pelaku R di Kecamatan Koto Tengah. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa bubuk mesiu, ketapel, serta baterai. Kepada petugas, pelaku mengaku membeli seluruh bahan baku bom rakitan berdaya ledak rendah ini secara online. Dari keterangan polisi, pelaku menyimpan dendam karena kerap dibully oleh teman-temannya. Polisi kini masih melakukan penyelidikan apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Sebelumnya, pelaku berinisial R langsung diamankan oleh tim Gegana Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang yang tiba ke TKP. Saat dilakukan penyisiran di sekitar sekolah, petugas menemukan 3 buah peledak rakitan berdaya ledak rendah di kamar mandi dan di dalam tas pelaku. Petugas juga menemukan serpihan kelereng, bubuk mesiu, ketapel, ujung anak panah, dan korek api di sekitar lokasi ledakan. Bom molotov ya, peralatan ya, di dalam ransel ada ketapel, ada kelereng ya. Itu bagian dari barang-barang yang akan digunakan untuk melampiaskan emosinya kepada teman yang sering. Yang meledak ini, Pak, ini disengaja diledakkan atau tidak sengaja, Pak, menurut pelaku? Ya, jadi sengaja diledakkan di dalam kelas untuk mencelakai temannya itu. Ini berapa buah, Pak? Ya, Berapa unit semuanya? tadi yang dicoba diledakkan ada 1, terus yang 3. Sementara itu, pemirsa, di kasus lain, pelaku teror bom di SD Negeri 15 Rengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan ternyata merupakan salah satu wali murid di sekolah tersebut. Meski hanya iseng, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana paling singkat 3 tahun. Pelaku teror di SD Negeri 15 Rengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan ditangkap tak lama usai kejadian. Pelaku berinisial MY ditangkap di rumahnya yang berada tak jauh dari sekolah. Bahkan, MY merupakan salah satu wali murid dan sempat menjemput anaknya pulang saat ada teror bom. Kepada polisi, pelaku mengaku hanya iseng mengirimkan pesan ancaman bom. Namun polisi tetap menangkap dan menetapkan MY sebagai tersangka. Sebuah ponsel milik pelaku juga disita sebagai barang bukti. Pelaku menjalani tes kejiwaan dan terancam pidana paling ringan 3 tahun. Sementara itu, Selasa pagi aktivitas belajar di SD Negeri 15 Rengseng Sawah berlangsung normal. Para siswa baru menjalani MPLS dengan lancar, namun sejumlah aparat Polres Jakarta Selatan masih berjaga memberikan pendampingan. Teror bom diterima saat guru dan seluruh siswa tengah melakukan upacara bendera. Usai penelusuran 4 jam, tim Densus Anti Teror tak menemukan bom dan benda berbahaya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.